pertama-tama tuh Kang, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari Fakultas Peternakan Unpad izin mewawancarai. Nah, mungkin bisa dimulai dari perkenalannya, Kang. Oh, mangga. Jadi kenalin, nama saya Arsya Subhan. Kebetulan saya di sini staf dari Pusaka Dairy Farm. Ya. Pusaka Dairy Farm sendiri milik Bapak Muhammad Rizky Alfariyadi. Kebetulan yang bersangkutan sedang tidak ada di tempat, jadi mungkin diwakili oleh kami ya. Gitu. Nah, ini seperti yang Ade lihat, ini kita ada di lokasi kandang depan ya, ya. Terus untuk alamat lengkapnya itu di mana ya Kang, Pusaka Farm ini? Kalau secara Google Maps itu bisa diklik aja langsung Pusaka Farm, pasti keluar tuh. Tapi kalau misalnya secara administratif itu Jalan Parakan Muncang, kilometer 3,5, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Lebih dekat ke Tol Pamulihan. Terus untuk ternak yang dipelihara ini, kambing semua atau ada campuran domba? Umumnya kambing, jadi utamanya kambing. Kita ada domba itu untuk apa ya namanya, memanfaatkan sisa pakan dan melengkapi aja gitu. Karena kan kadang-kadang ada yang nanyain ada domba enggak gitu. Terus untuk populasinya sendiri ada berapa tuh Kang? Total kambing itu kurang lebih ya, berbagai usia itu 400-an, 450 lebih, hampir 500. Banyak sekali. Itu campur, ada indukan, ada cempe, kebanyakan memang cempe ya. Cempe, terus ya berbagai usia lah pokoknya. Terus kalau untuk sistem pemberian pakannya gimana tuh Kang? Misalnya pagi, sore, terus tuh. Frekuensi sendiri sih umumnya di sini 3 kali. Yang pagi itu kita kasih hijauan atau silase. Itu nggak kita tentuin ya, gimana adanya aja. Mungkin lagi ada hijauan segar kita kasih, kalau lagi adanya silase kita kasih silase. Ya Kang, kita belum tahu nih sejarah tentang diberdirikannya Pusaka Farm itu awalnya karena apa? Sejarah berdirinya itu sebetulnya ownernya itu Pak Rizky. Kebetulan beliau mau bikin usaha ya, memang fokus pengen di kambing. Terus ya yang saya dengar dari beliau adalah kemudian istilahnya terpilihlah kambing perah oleh beliau sendiri gitu ya. Nah, terus dari situ istilahnya nggak langsung sebanyak ini, jadi mulai dulu beberapa ekor sampai berkembang dan alhamdulillah sekarang ya sudah sebanyak ini gitu. Banyak banget ya. Terus didirikannya itu tahun berapa kira-kira? Kurang lebih tahun 2018-an lah mulai. Tapi udah jadi sebanyak ini ya? Dulu belum. Dulu awalnya ada berapa dulu? Ada berapa ekor? Kurang lebih ada mungkin 40 ekoran lah ya. Kalau pemberian pakan dari masing-masing kan ada konsentrat, terus ada apa lagi? Hijauan. Nah, kalau dari hijauan tuh, contoh hijauannya tuh ada apa aja yang dikasih? Sebenarnya mah umumnya yang dikasih tebon jagung, rumput unggul ya. Rumput unggul tuh kan macam-macam. Terus ada kaliandra, ada indigo vera, umumnya sih seperti itu. Berapa persen tuh dari masing-masing? Kalau hitungan normal ya kurang lebih 10-12% ya, kalau yang untuk hijauan. Kalau yang konsentrat ya kurang lebih 2-4%, dan itu di mix gitu. Baik, kalau untuk pakannya sendiri apakah selalu tersedia di tempat pakannya atau tidak? Kalau untuk ketersediaan ya bisa dilihat sendiri ya nih. Ini kalau siang kayak gini habis dikasih konsentrat itu kan kita kasihkan dengan porsi atau dengan takaran ya. Kalau hijauan memang hitungannya kurang lebih segitu, tapi pada kenyataannya kita kasihkan sepenuhnya. Jadi setelah ini habis, mereka ya diam lagi, santai lagi, nunggu jam makan sore. Nanti jam makan sore mulai aktif lagi. Mungkin lanjut nih Kang, karena tadi kita belum tahu nih untuk jenis kambingnya sendiri di sini tuh ada jenis apa aja ya Kang? Yang utamanya di sini mengacu ke kambing Sanen. Sanen itu kambing perah aslinya dari Swiss, cuman yang masuk ke kita dari Australia. Terus ada juga kambing-kambing betina lokal. Nah, ini buat istilahnya percepatan populasi lah ya. Jadi selain Sanen ada Sapera, itu silangan dari kambing Sanen sama kambing lokal. Itu disebutnya Sapera F1 kalau yang gitu. Nah, kalau Sapera F1 dikawinin lagi sama Sanen jadi F2 dan seterusnya. Lokal yang buat perah, PE, Kaligesing, Senduro, Jawa Randu ada.
kambing Sanen, Sapera, terus kita juga punya koleksi Nigerian Dwarf. Nigerian Dwarf tuh yang kambing kecil. Ya mungkin kita punya domba lah sedikit ya buat ini, buat populasi aja ya. Kalau untuk sistem perkandangan nih Kang, kayak kandang yang depan itu kan kayak ada jantan satu, terus kayak sisanya tuh betina ya. Nah iya. kalau itu tuh, kalau perkandangan di sini tuh kayak diklasifikasikannya berdasarkan apa ya? Kalau di sini sih ada beberapa tahap pertumbuhan kan ya, Iya. kambing itu. Dari pertama dulu kawin ya, kandang kawin. Nah ini kandang kawin. Kita ngawininnya di sini biasanya pakai sistem koloni. Terus ada kandang individu. Kandang individu itu ada beberapa tahap. Yang buat pembesaran, kandang hamil, dan kandang laktasi itu. Terus ada juga kandang koloni yang buat pembesaran setelah sapi. Gitu. Ada juga kandang cempe disebutnya, buat artificial rearing atau boleh dibilang pembesaran buatan ya. Jadi buat kambing-kambing yang nantinya diperah, anaknya kita besarkan secara terpisah dari induknya. Karena ini kan kambing perah ya Kang. Kalau untuk jadwal pemerahannya sendiri itu berapa kali dalam sehari gitu? Kurang lebih 2 kali ya, pagi sekali, sore sekali. Kalau untuk rata-rata produksi susunya itu setiap ekor bisa menghasilkan berapa? Tergantung jenis. Oh tergantung jenis. Iya, kalau jenisnya Sanen dia bisa 3 literan lebih. Kalau yang lokal-lokal paling ya 1,5 sampai 2 liter gitu. Kalau Sapera di antara itu. Kalau total untuk perharinya itu kira-kira berarti bisa menghasilkan berapa dari yang diperah? Iya dari yang Kalau sekarang yang lagi diperah sekarang itu kurang lebih hasilnya 150 liter. Itu dari kurang lebih 100 ekor. Kalau ternaknya sendiri itu kebanyakan fasenya di sini fase apa? Kalau yang itu harus berimbang, pasti berimbang. Kenapa? Soalnya kan kita hitung indukan aja ada berapa. Nah, nanti kan indukan berapa, nanti kita hitung siklus reproduksinya dia. Misalkan anggapannya 2 tahun 3 kali, misalkan ya, kurang lebihnya segitu. Nah, nanti tinggal dihitung aja komposisinya. Untuk berapa persennya itu akan sangat dinamis. Karena kita selain ngejual susu, kita jual bibit, artinya berimbang gitu, tergantung induk yang dipelihara. Mungkin cukup sekian aja Kang. Sebelumnya terima kasih sudah menerima kami semua di sini. Maaf kalau sudah merepotkan. Mungkin terakhir ada pertanyaan untuk misal dari Akang, ada gak saran buat teman-teman yang ingin mencoba memelihara ini, mulainya kayak gimana gitu? Sebelum memulai beternak sudah paham resikonya, itu yang pertama. Terus setelah tahu resikonya tetap kerjain, maksudnya, dan jangan terburu-buru gitu kan. Artinya kita bisa memanajemen nanti ke depan peternakan kita akan seperti apa gitu. Paling itu sih dari saya mah. Terima kasih Akang. Ya, Matur nuhun pisan. Berapa, Sa? 2. Selain menjual kambing, Ibu Seka Dairy Farm ini juga menjual susu yang telah dipasteurisasi yang dijual dengan harga 35.000 per liternya. Susu kambing ini mengandung berbagai nutrisi diantaranya protein, kalsium, fosfor, vitamin A, B1, B2, B12, C, D, dan E, laktosa, tembaga, zinc, kalium. Susu kambing juga memiliki banyak sekali manfaat diantaranya menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan tulang dan gigi, meningkatkan imunitas tubuh, dan lain-lain. Kurang paling ganteng. Ganteng.